Buku 1, Dasar-dasar bekerja sebagai mandor. Teks ini menjelaskan apa yang perlu Anda ketahui sebagai pemegang visa pekerja terampil khusus tipe 2 dan apa yang perlu Anda ketahui untuk berkembang menjadi seorang mandor. Ini adalah halaman kedua. Sebagai aset berharga yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi organisasi, Anda akan belajar untuk menjaga tingkat kesadaran yang tinggi, belajar, berinteraksi dengan orang lain, dan melakukan pekerjaan Anda secara efektif. 1. Hal-hal penting untuk terus tinggal di Jepang. 1. Pembelajaran bahasa Jepang berkelanjutan. Memperoleh visa pekerja terampil khusus tipe 2 memungkinkan Anda untuk membawa pasangan, istri atau suami, dan anak-anak Anda dari negara Anda ke Jepang. Selain itu, jika Anda dapat tinggal di Jepang untuk jangka waktu yang lama, dan telah bekerja selama lebih dari 5 tahun di bawah visa pekerja terampil khusus tipe 2 dan telah melampaui masa tinggal 10 tahun, Anda dapat mengajukan permohonan izin tinggal tetap, yang memungkinkan Anda untuk terus tinggal di Jepang. Namun, untuk mendapatkan izin tinggal tetap, Anda harus memenuhi beberapa persyaratan. Sebagai contoh, berikut ini. Memiliki perilaku yang baik. Memiliki aset atau keterampilan untuk menopang mata pencaharian mandiri. Izin tinggal tetap Anda akan menguntungkan Jepang. Silakan lihat panduan berikut untuk detail lebih lanjut. Pedoman mengenai izin tinggal tetap revisi tanggal 30 Oktober tahun 2025 Badan Layanan Imigrasi Jepang. Jika Anda memperoleh izin tinggal tetap, Anda akan dapat bekerja dan tinggal tanpa batas waktu seperti warga negara Jepang. Untuk terus tinggal di Jepang, penting untuk terus belajar bahasa Jepang karena alasan-alasan berikut. 1. Hidup di Jepang. Agar bisa terus bekerja dan tinggal di Jepang, kemampuan menggunakan bahasa Jepang dengan benar sangatlah penting. Bahasa Jepang adalah bahasa yang sulit. Kemampuan berbicara dan menulis bahasa Jepang dengan benar sangat penting, baik di tempat kerja maupun dalam kehidupan sehari-hari. 2. Kita dapat berbicara dan saling memahami dalam bahasa Jepang. Ini adalah halaman ketiga. Untuk bekerja sama dengan orang Jepang dan saling memahami, mari kita berbicara bahasa Jepang dengan mereka. Berbicara dalam bahasa Jepang memungkinkan Anda untuk mengungkapkan perasaan dan pikiran Anda. Anda juga akan dapat memahami perasaan dan cara berpikir orang Jepang. 2. Memperoleh gaya hidup Jepang. Jepang memiliki budaya dan adat istiadat yang telah terbentuk selama sejarah yang panjang. Orang Jepang diajarkan dan memperoleh sebagian besar keterampilan ini sejak usia muda. Mohon pahami dan terapkan aspek-aspek budaya dan adat istiadat Jepang ini dalam kehidupan sehari-hari Anda. 1. Pelajari tentang cara hidup dan ambil tindakan. Sangat penting untuk mempelajari cara hidup di Jepang dan berperilaku seperti orang-orang di sekitar Anda. Tersedia informasi yang dapat membantu Anda mempelajari apa yang perlu Anda ketahui untuk tinggal di Jepang. Situs web ini dirancang untuk membantu warga asing yang tinggal di Jepang berkomunikasi dan menjalani kehidupan mereka dalam bahasa Jepang. Menghubungkan dan memperluas kehidupan dalam bahasa Jepang. 2. Pahami bahwa kebiasaan di Jepang dan negara Anda berbeda, dan bertindaklah sesuai dengan perbedaan tersebut. Budaya dan adat istiadat negara Anda juga penting untuk dijunjung tinggi saat tinggal di negara sendiri. Namun, kebiasaan dari negara Anda mungkin tidak cocok untuk kehidupan di Jepang. Penting untuk mengenal dan mengadopsi kebiasaan dan aturan hidup di Jepang. Jika Anda berperilaku berbeda dari kebiasaan Jepang dalam pekerjaan atau kehidupan sehari-hari, orang-orang di sekitar Anda akan mulai tidak menyukai Anda. Harap berhati-hati dalam tindakan Anda. Anda juga bisa belajar dari teks di bawah ini. Panduan hidup di Jepang. A. Pelajari dan terapkan aturan kehidupan sehari-hari. Ini adalah awal halaman 4. Orang Jepang tidak melakukan hal-hal yang menurut mereka akan mengganggu orang lain. Mohon dipahami bahwa keyakinan kuat saya untuk tidak ingin menimbulkan masalah bagi orang lain adalah dasar dari tindakan saya. Mari kita ikuti aturan kehidupan sehari-hari dan hidup bersama secara harmonis. Harap pahami aturan hidup berikut ini. Si Jian. Tahukah Anda bahwa kereta api dan bus di Jepang sangat tepat waktu? Masyarakat Jepang sangat menghargai ketepatan waktu yang telah dijadwalkan. Saya akan mulai bekerja pada waktu yang telah ditentukan oleh perusahaan. Saya selalu memastikan untuk tidak terlambat saat bertemu dengan orang lain. Terlambat menghadiri janji temu tidak hanya merepotkan orang-orang di sekitar Anda,
tetapi juga dapat merusak kredibilitas Anda sendiri. Jika Anda akan terlambat dari waktu yang telah disepakati, pastikan untuk menghubungi pihak lain untuk memberitahu mereka bahwa Anda akan terlambat. Sampah. Aturan pembuangan sampah berbeda-beda tergantung pada daerah tempat Anda tinggal. Tergantung pada wilayah tempat Anda tinggal, ada lokasi dan hari yang ditentukan untuk pengumpulan sampah, yang dikategorikan berdasarkan jenis sampah. Harap pisahkan sampah Anda berdasarkan jenisnya dan masukkan ke dalam kantong yang sesuai, buang dengan benar di area yang telah ditentukan, dan keluarkan pada hari yang telah ditentukan. Anda dilarang membuang sampah di lorong apartemen, membuang sampah tanpa memisahkannya berdasarkan jenis, atau membuang sampah di luar hari yang ditentukan atau di tengah malam. Pada akhirnya, kamu akan dibenci oleh penghuni apartemen dan orang-orang di lingkungan sekitar. Jika Anda tidak yakin bagaimana cara membuang sampah, ada baiknya meminta saran dari orang Jepang yang tinggal di gedung apartemen yang sama. Bakar, jangan bakar, botol, kaleng, botol plastik. Jalan raya dan tempat umum. Meludah atau batuk berdahak di jalan, merokok sambil berjalan, dan membuang puntung rokok tidak diperbolehkan. Saat merokok, merokoklah hanya di area yang telah ditentukan. Jangan membuang sampah atau limbah lainnya di jalan. Melalui tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang-orang dalam kehidupan sehari-hari, jalan raya dan ruang terbuka tetap terjaga kebersihannya. Ini adalah halaman kelima. Kebisingan. Membuat suara keras atau berteriak di gedung apartemen akan menyebabkan suara tersebut terdengar hingga ke kamar orang lain. Orang Jepang tidak menyukai suara bising di sekitar mereka. Suasananya sangat sunyi di malam hari, sehingga suara mudah terdengar dari berbagai sudut. Harap perhatikan hal-hal berikut. Mendengarkan musik keras larut malam. Berbicara dengan suara keras bersama teman-teman. Menggunakan peralatan rumah tangga yang berisik seperti mesin cuci di malam hari. Sepeda. Sepeda diklasifikasikan sebagai kendaraan ringan menurut hukum Jepang. Sepeda, seperti mobil, harus mengikuti peraturan lalu lintas. Jika Anda tidak mematuhi peraturan lalu lintas, Anda akan diperingatkan oleh petugas polisi dan mungkin harus membayar denda uang untuk pelanggaran tersebut. Selain itu, banyak kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh pengendara sepeda yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Tergantung pada tingkat keparahan kecelakaan, Anda mungkin diharuskan membayar kompensasi. Tergantung di mana Anda tinggal, asuransi sepeda mungkin wajib di beberapa daerah. Saat bersepeda, sangat penting untuk mengikuti peraturan lalu lintas dan kami menyarankan untuk membeli asuransi sepeda. Berikut adalah aturan-aturan utamanya. Di tempat di mana jalan raya dan trotoar terpisah, sepeda harus melaju di jalan raya. Jalan tersebut berada di sisi kiri. Ini adalah halaman ke-6. Anda boleh bersepeda di trotoar jika ada rambu yang menunjukkan bahwa hal itu diperbolehkan. Pejalan kaki memiliki prioritas di trotoar, dan pengendara sepeda tidak boleh menghalangi pejalan kaki. Saya selalu mengemudi dengan lampu menyala di malam hari. Mengendarai sepeda setelah mengonsumsi alkohol dilarang. Dilarang mengendarai sepeda sambil berbicara di telepon pintar atau menatap layarnya. Gunakan helm untuk keselamatan. Di kereta api dan bus. Kereta api dan bus memiliki berbagai rambu, jadi mohon pahami rambu-rambu tersebut sebelum naik. Banyak kereta api dan bus memiliki kursi prioritas. Jika ada lansia, ibu hamil dengan bayi dalam kandungan, atau penyandang disabilitas fisik, kami akan mempersilakan mereka duduk di kursi prioritas. Saat menunggu untuk naik kereta atau bus, Anda bergabung dengan antrean orang-orang yang sedang menunggu. Setelah naik, carilah tempat yang tidak terlalu ramai dan lanjutkan masuk ke dalam. Jangan berdiri di pintu masuk atau keluar dan menghalangi orang yang naik atau turun. Anda tidak diperbolehkan berbicara dengan keras atau berbicara di telepon seluler di kereta atau bus. Tata krama di meja makan. Dalam masakan Jepang, sumpit terutama digunakan untuk makan. Meskipun banyak negara selain Jepang menggunakan sumpit, tata cara makan dengan sumpit berbeda-beda. Saat bersantap dengan orang Jepang, pastikan untuk mengikuti tata krama yang sama seperti mereka. Sebagai contoh, menggunakan sumpit untuk mendekatkan piring ke diri sendiri, menusuk makanan dengan sumpit, atau menyimpan sumpit di mulut dianggap sebagai perilaku yang tidak sopan, jadi berhati-hatilah. Saat makan nasi, Anda memegang mangkuk nasi, atau mangkuk sup miso,
dengan tangan yang berlawanan dengan tangan yang Anda gunakan untuk memegang sumpit. Mereka juga tidak makan langsung dari mangkuk atau piring di atas meja. Ini adalah halaman ke-7. Mohon juga pelajari cara menyapa orang lain saat makan. Sebelum mulai makan, kita mengucapkan, "Itadakimasu," terima kasih atas hidangannya, dan ketika selesai makan, kita mengucapkan, "Gochishou sama," terima kasih atas hidangannya. Hidup higienis dan pencegahan infeksi. Mandi. Kamar mandi Jepang biasanya dilengkapi dengan bak mandi dan pancuran. Bagi masyarakat Jepang, mandi dianggap bermanfaat bagi kesehatan dan meningkatkan kualitas tidur. Saya terkadang mandi tidak hanya di apartemen saya sendiri, tetapi juga di pemandian umum dan sumber air panas. Di tempat seperti ini, ada tata krama tertentu yang harus diperhatikan saat menggunakan kamar mandi, jadi mohon perhatikan hal tersebut. Pertama, bilas kotoran dan keringat dari seluruh tubuh Anda dengan air panas, misalnya saat mandi. Setelah itu, saya masuk ke dalam bak mandi. Anda tidak boleh masuk ke bak mandi tanpa membilas kotoran dari tubuh Anda terlebih dahulu. Selain itu, berhati-hatilah agar tidak memercikkan air ke orang lain dengan tidak melompat ke dalam bak mandi atau menyalakan pancuran terlalu kencang. Toilet. Toilet tersedia dalam dua jenis, gaya Jepang dan gaya Barat. Toilet bergaya Jepang dan toilet bergaya Barat memiliki cara penggunaan dan posisi duduk yang berbeda, jadi pastikan untuk menggunakannya dengan benar. Di Jepang, orang-orang membersihkan bagian bawah tubuh mereka dengan tisu toilet lalu membuangnya ke dalam toilet. Jika Anda menggunakan kertas selain kertas toilet dan membuangnya ke dalam toilet, maka akan terjadi penyumbatan dan air akan berhenti mengalir, jadi selalu gunakan kertas toilet. Toilet tidak hanya digunakan oleh Anda, tetapi juga oleh orang lain. Setiap kali saya buang air besar atau kecil di toilet, saya selalu membersihkannya dengan tisu toilet lalu membuang tisu tersebut ke dalam kloset. Saat membersihkan toilet, mohon bersihkan secara menyeluruh agar orang lain dapat menggunakannya dengan nyaman. Mari kita semua hidup bersama dengan nyaman. Bab 2-33, 4 dari buku teks untuk mempelajari visa keterampilan khusus nomor 1 menyebutkan memakai dan mengganti sarung tangan dan celemek setelah menggunakan toilet. Mencuci tangan, ini adalah awal halaman 8. Membiasakan diri mencuci tangan dengan benar setiap saat sangatlah penting, baik Anda bekerja di perusahaan, tinggal di apartemen, atau di asrama. Selain itu, saya mencuci tangan saat memasuki area produksi pabrik, saat pulang ke rumah, dan setelah menggunakan toilet di tempat kerja atau di rumah. Pencucian tangan akan dilakukan sesuai dengan metode yang telah ditentukan oleh pabrik. Dengan mencuci tangan dengan benar setiap hari, Anda dapat mendisinfeksi diri dari virus corona yang menyebabkan penyakit menular, serta norovirus dan Staphylococcus aureus yang menyebabkan keracunan makanan. Selain itu, setelah mencuci tangan, pastikan untuk mengeringkannya secara menyeluruh dengan tisu kertas atau handuk biasa. Jangan mengibaskan tangan basah Anda dengan kuat, sehingga air tidak terciprat ke lantai atau orang di sekitar Anda, atau mengeringkan tangan yang sudah dicuci dengan pakaian Anda. Dalam kehidupan sehari-hari, saya menggunakan sapu tangan untuk menyeka tangan saya. Etika batuk. Saya batuk ketika merasa tidak enak badan atau ketika sedang flu. Harap perhatikan etika batuk untuk mencegah penyebaran infeksi virus corona dan infeksi virus influenza. Saat saya batuk hebat, saya selalu memakai masker. Jika Anda tiba-tiba batuk atau bersin, tutuplah mulut Anda dengan handuk, sapu tangan, atau siku yang ditekuk. Karena jika Anda batuk atau bersin dan menulari orang-orang di sekitar Anda, hal itu bisa menjadi tidak menyenangkan meskipun Anda tidak memiliki virus. 2. Harapan perusahaan terhadap supervisor. Bahkan setelah Anda mulai bekerja di sebuah perusahaan dengan visa pekerja terampil khusus tipe 2, sangat penting bagi Anda untuk terus berkembang sebagai pribadi. Pertumbuhan pribadi Anda akan membuat orang lain mengandalkan Anda, meningkatkan lingkungan kerja secara keseluruhan, dan pada akhirnya berkontribusi untuk mencapai hasil yang lebih baik. Perusahaan mengharapkan Anda untuk mengambil peran sebagai pemimpin tim, menyatukan orang-orang di sekitar Anda dan menciptakan lingkungan kerja yang positif di mana mereka dapat berkontribusi pada kesuksesan tim. Untuk memenuhi harapan tersebut, Anda perlu mempersiapkan diri secara mental untuk pekerjaan tersebut dengan cara-cara berikut. 1. Mandor adalah panutan di tempat kerja, ini adalah awal halaman 9.
Orang-orang di sekitar Anda memperhatikan bagaimana Anda, sebagai mandor, menjalankan pekerjaan Anda. Bekerjalah seolah-olah Anda selalu diawasi. 1. Pastikan karyawan memahami dan mengikuti peraturan perusahaan. Ada banyak peraturan di perusahaan dan fasilitas manufaktur. Ada aturan untuk bekerja, aturan untuk menjaga kualitas produk, dan aturan untuk melindungi nyawa dan kesehatan. Setiap aturan memiliki tujuan, dan kegagalan untuk mengikuti aturan tersebut dapat menyebabkan masalah. Saat berurusan dengan bawahan di tempat kerja, perlu dipastikan bahwa mereka memahami tujuan dari peraturan dan arti dari mematuhinya. Anda membimbing dan mengajari bawahan Anda agar mereka memahami aturan-aturan tersebut. Tugas Anda adalah memastikan bahwa setiap orang di tempat kerja dapat melaksanakan tugasnya dengan benar dan sesuai dengan aturan. 2. Berikan contoh dan pimpinlah dengan teladan. Cara orang bekerja, cara mereka berkomunikasi dengan orang lain, dan cara mereka membuat keputusan berbeda-beda dari satu orang ke orang lain. Tindakan Anda sendiri menjadi teladan dan contoh. Di Jepang, ada sebuah ungkapan, memberi contoh dengan memberi teladan. Ini menandakan mengambil inisiatif dan terlibat aktif dalam pekerjaan, menunjukkan sikap ini kepada orang-orang di sekitar Anda, dan menjadi panutan bagi orang lain. Tidak setiap tugas itu mudah. Setiap orang membutuhkan kemauan untuk menyelesaikan suatu tugas dan keberanian untuk melakukannya sendiri ketika tidak ada orang lain yang melakukannya. Ketika Anda mendekati pekerjaan Anda dengan sikap yang kuat dan positif, Anda akan memberi energi kepada orang-orang di sekitar Anda, sehingga memudahkan semua orang untuk melakukan pekerjaan mereka. Kami bertujuan untuk menciptakan tempat kerja seperti itu. 2. Mandor adalah pemimpin tingkat menengah di perusahaan. Seorang mandor tidak berada dalam posisi untuk bekerja sendirian dan menghasilkan hasil sendiri. Anda punya atasan, penting untuk memahami pemikiran dan instruksi atasan Anda dan bertindak sesuai dengan itu. Anda memiliki rekan kerja dan bawahan. Penting untuk menciptakan dan menjaga lingkungan di mana para kolega ini dapat bekerja dengan aman dan nyaman. Ini adalah halaman ke-10. 1. Melaporkan, menghubungi, dan berkonsultasi dengan atasan Anda. Pekerjaan di pabrik dapat dibagi menjadi tugas-tugas yang dilakukan. Dalam pekerjaan apapun, Anda akan membuat keputusan dan melanjutkan tugas-tugas yang sesuai dengan pengalaman Anda. Namun, jika menyangkut pekerjaan yang tidak Anda miliki pengalamannya, Anda tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Dalam situasi tersebut, Anda harus memberitahu atasan Anda tentang detailnya, melaporkan, berkomunikasi, dan mendiskusikan apa yang harus Anda lakukan. Di tempat kerja Jepang, metode komunikasi antara atasan dan bawahan ini disebut Horenso, sebuah akronim yang berasal dari kata-kata Jepang untuk pelaporan, kontak, dan konsultasi. Saat meminta nasihat, Anda harus mempertimbangkan bagaimana Anda akan mengambil keputusan sendiri, lalu tanyakan pada diri sendiri apakah tepat untuk melanjutkan dengan keputusan tersebut. Melapor kepada atasan dan bertanya apa yang harus dilakukan karena Anda tidak tahu apa yang harus dilakukan bukanlah konsultasi. Penting untuk memiliki pendapat sendiri dan mendiskusikannya dengan atasan Anda. Selanjutnya, untuk tugas-tugas yang sudah Anda kuasai, Anda akan mengambil keputusan dan bertindak sesuai dengan keputusan tersebut, tetapi jangan lupa untuk melaporkan detailnya kepada atasan Anda. Saya memprioritaskan komunikasi dan pelaporan harian dengan atasan saya seiring dengan pengerjaan pekerjaan saya. 2. Melaporkan, menghubungi, dan berkonsultasi dengan kolega di tempat kerja. Anda selalu bekerja sama dengan rekan kerja Anda di tempat kerja. Komunikasi dan pelaporan dengan rekan kerja juga penting. Selain itu, saya akan memastikan bahwa rekan-rekan saya di tempat kerja mulai melapor, menghubungi, dan berkonsultasi dengan saya. Oleh karena itu, saya secara proaktif memberitahu kolega saya tentang status pekerjaan saya dan menanyakan kabar mereka. Hanya karena Anda seorang supervisor bukan berarti Anda harus berasumsi bahwa pelaporan, menghubungi, dan konsultasi adalah hal-hal yang seharusnya dilakukan rekan kerja Anda kepada Anda. Saya juga berinisiatif untuk berbicara, dan kami saling berkomunikasi serta melaporkan satu sama lain. Menciptakan peluang untuk peningkatan di tempat kerja. Terkadang, tugas atau pekerjaan mungkin tidak berjalan sesuai dengan aturan perusahaan. Saya mengamati dengan cermat bagaimana rekan-rekan saya bekerja, mengidentifikasi alasan mengapa segala sesuatunya tidak berjalan lancar,
dan kemudian memikirkan atau menemukan cara yang lebih baik untuk bekerja dan menyelesaikan tugas. Saya akan berbicara dengan rekan-rekan kerja saya dan mendiskusikan area mana saja yang dapat ditingkatkan. Saya juga akan mendiskusikan ide-ide perbaikan dengan atasan saya. Ini juga bagian dari peran saya sebagai mandor. Ini adalah halaman ke-11. 3. Tugas harian sebagai mandor. Para mandor diharapkan tidak hanya melakukan tugas-tugas di dalam pabrik, tetapi juga mengawasi dan mengarahkan para pekerja, serta memberikan bimbingan dan pelatihan sebagai bagian dari pekerjaan sehari-hari mereka. 1. Jiandu Zizi. Tugas seorang mandor adalah mengelola orang, bahan, dan pekerjaan dengan baik. Persyaratannya adalah untuk memastikan keselamatan pekerja dan menghasilkan produk dengan kualitas yang ditentukan dalam jangka waktu yang ditentukan dan dengan biaya yang ditentukan. Hal ini terkadang disebut sebagai kemampuan manajemen. Untuk mencapai hal ini, Anda harus memperoleh keterampilan untuk mengawasi dan mengarahkan operasi di lokasi. Kemampuan spesifik tersebut tercantum di bawah ini. A. Keterampilan dan kemampuan teknis. Keahlian dalam melaksanakan tugas-tugas di lokasi disebut kemampuan keterampilan. Selain itu, kemampuan untuk memiliki pengetahuan khusus yang dibutuhkan di tempat kerja dan menerapkan pengetahuan tersebut disebut kemampuan teknis. Keterampilan kepemimpinan. Ini merujuk pada kemampuan untuk bekerja secara efektif sebagai tim, menyatukan rekan kerja di tempat kerja yang sama untuk menyelesaikan tugas. Kami akan meningkatkan motivasi rekan-rekan kami di tempat kerja dan mendukung mereka dalam mengambil inisiatif. Penting untuk memaksimalkan potensi rekan satu tim Anda dan mencapai hasil. C. Kemampuan melatih. Ini adalah kemampuan untuk menggali kekuatan rekan kerja di tempat kerja dan mendukung setiap individu dalam mencapai tujuan mereka dan memecahkan masalah. Saat memberikan bimbingan, saya hanya menawarkan dukungan setelah benar-benar memahami pikiran dan perasaan orang lain. Tukang, keterampilan komunikasi. Ini adalah kemampuan untuk mengkomunikasikan pikiran Anda dengan jelas kepada orang lain, untuk memahami apa yang dikatakan orang lain, dan untuk mencapai pemahaman bersama. Keterampilan komunikasi sangat penting bagi seorang mandor, karena sangat krusial untuk memperkuat kerja tim di tempat kerja dan untuk memberikan saran yang efektif kepada rekan kerja. Ini adalah halaman ke-12. Hai, Wen Tijie Jueneng Li. Di tempat kerja, berbagai faktor dapat menghambat kemajuan yang direncanakan dalam mencapai tujuan. Pada saat itu, kemampuan untuk mengidentifikasi penyebab masalah secara jelas dan menemukan solusinya disebut kemampuan memecahkan masalah. 2. Pengawasan dalam operasi harian. 1. Sebelum memulai pekerjaan, saya akan memahami rencana kerja dan instruksi kerja, dan mempertimbangkan apakah saya dapat menyelesaikan pekerjaan tanpa terlalu membebani diri sendiri. Kami akan mempertimbangkan apakah operasi normal dapat dilakukan berdasarkan kondisi pekerja, peralatan, dan bahan baku pada hari itu. Sebagai pengecekan keselamatan sebelum memulai pekerjaan, kami melakukan pelatihan prediksi bahaya KIT. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran pekerja tentang keselamatan, sehingga mengarah pada praktik kerja yang lebih aman. 2. Selama bekerja. Selain mengerjakan tugas-tugas saya sendiri, saya juga berpatroli di lokasi tersebut setiap kali ada waktu luang. Kami memeriksa apakah pekerjaan berjalan dengan aman dan sesuai jadwal, serta apakah ada kondisi yang tidak aman dalam pekerjaan atau peralatan. 3. Setelah bekerja. Saya akan memeriksa dengan bawahan saya untuk memastikan tidak ada masalah dengan peralatan atau pekerjaan yang dilakukan di tempat kerja. Saya memeriksa kebersihan dan kerapian ruang kerja untuk memastikan tidak ada masalah dengan tugas selanjutnya. 3. Zidao Jiaoyu. Seorang supervisor diharapkan mencapai hasil kerja melalui kinerja yang baik dari semua bawahannya di tempat kerja. Oleh karena itu, penting untuk membimbing dan mendidik bawahan Anda dengan benar. Ini adalah halaman ke-13. Tujuan dari pengajaran dan pendidikan adalah untuk mengembangkan keterampilan para pekerja di tempat kerja. Melalui bimbingan dan pelatihan, penting untuk memastikan bahwa pekerja mematuhi peraturan tempat kerja dan dapat melaksanakan kegiatan produksi sesuai rencana. 1. Tujuan dan pentingnya pengajaran dan pendidikan. Jenis pelatihan yang dibutuhkan akan bervariasi tergantung pada perilaku spesifik yang diamati pada karyawan di tempat kerja. A. Saya tidak tahu.
Pendidikan berbasis pengetahuan, ajarkan karyawan tentang struktur dan kinerja mesin serta karakteristik bahan baku, dan pastikan mereka melaksanakan tugas dengan benar. Saya tidak bisa melakukannya. Pelatihan keterampilan, mengajarkan metode kerja, pengoperasian mesin, dan prosedur inspeksi untuk meningkatkan keterampilan. Tidak melakukannya. Pelatihan sikap, ajarkan karyawan tentang pentingnya pekerjaan mereka di tempat kerja untuk menumbuhkan motivasi dan kesiapan mental mereka dalam menjalankan tugas. 2 prosedur untuk pengajaran dan pendidikan yang efektif. A. Memahami kebutuhannya, hal ini dilakukan setelah memperoleh kualifikasi, ketika tugas baru diberikan setelah perubahan tanggung jawab pekerjaan, atau ketika peralatan atau proses baru diperkenalkan. I. Mengklarifikasi tujuan dan sasaran, tentukan dengan jelas tingkat pengembangan siswa yang ingin Anda capai. C. Perencanaan, susun rencana sesuai dengan kerangka kerja 5W1H. E. Persiapan, sebagai seorang instruktur, Anda harus memahami sepenuhnya isi yang akan Anda ajarkan dan mengajarkannya dengan tepat dan antusias. O. Pelaksanaan pendidikan, proses pendidikan akan dimulai dengan penjelasan isi materi yang akan diajarkan, dilanjutkan dengan memastikan pemahaman mendalam tentang poin-poin penting, kemudian melibatkan diskusi dan pertukaran pendapat berdasarkan contoh-contoh spesifik, dan terakhir merangkum isi ceramah. C. Evaluasi dan perbaikan, evaluasi apakah tujuan telah tercapai dan apakah pengembangan telah dilaksanakan sesuai rencana. Konfirmasi akan dilakukan melalui kuesioner, laporan, dan pengecekan pekerjaan di lokasi. Ini adalah halaman ke-14. 3 perolehan keterampilan melalui pelatihan kerja OJ. Kami memberikan instruksi individual kepada individu atau kelompok tertentu, membimbing mereka melalui pekerjaan langsung di lapangan untuk membantu mereka memperoleh keterampilan. A. Karakteristik pelatihan di tempat kerja on-the-job training OJ. Anda dapat menggunakan berbagai kesempatan dalam kehidupan sehari-hari untuk memberikan pengajaran. Instruksi dapat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing individu. Dampak pendidikan dapat dinilai. I. Peluang untuk pelatihan kerja OJ. Di awal kerja, ketika pekerjaan berubah. Saat Anda memiliki waktu luang, seperti saat menunggu di antara tugas. Saat memberikan instruksi, saat menerima laporan. Selama rapat di tempat kerja atau kegiatan kelompok. Saat mereka bertanya tentang pekerjaan saya. Saat bekerja bersama. 4. Komunikasi sebagai mandor. Dalam berkomunikasi sebagai seorang mandor, penting tidak hanya untuk menyampaikan informasi, tetapi juga untuk menjelaskan tujuan dan maknanya agar semua orang dapat saling memahami. Ini sangat penting, tetapi juga sangat sulit. 1. Penyampaian informasi yang cermat. Ada kalanya kita perlu menyampaikan informasi, misalnya saat memberikan pelatihan atau menyampaikan pengumuman perusahaan. Bahkan ketika informasi yang sama disampaikan, sebagian orang akan memahaminya, sementara yang lain tidak akan sepenuhnya mengerti. Di tempat kerja, ada berbagai macam orang. Informasi sering disampaikan dalam bahasa Jepang. Tergantung pada konteks dan kompleksitas bahasa yang digunakan, beberapa orang mungkin tidak dapat memahami informasi yang mereka dengar. Beberapa kolega Anda mungkin belum sepenuhnya memahami bahasa Jepang, jadi harap berhati-hati dan pastikan mereka memahami dengan benar saat Anda berkomunikasi. Ini halaman 15. Sekalipun Anda bertanya, apakah Anda mengerti? Di depan semua orang dan mendapat jawaban, ya, mereka mungkin sebenarnya tidak mengerti. Mohon jelaskan semuanya dengan hati-hati kepada mereka yang belum begitu memahami bahasa Jepang. Dengan cara ini, orang lain juga akan mengajukan pertanyaan ketika mereka tidak memahami sesuatu. Mohon sampaikan informasi dengan hati-hati agar dialog semacam itu dapat berlangsung. 2. Catatan dan instruksi. 1. Tunjukkan dengan jelas perilaku yang tidak pantas. Banyak pekerjaan di sektor manufaktur melibatkan tugas-tugas berbahaya. Penting untuk melaksanakan tugas dengan benar dan mengikuti aturan kerja. Jika pekerjaan dilakukan dengan tidak benar, bukan hanya orang yang melakukan pekerjaan tersebut yang dapat terluka, tetapi orang lain juga dapat terluka. Saya akan memperhatikan poin-poin berikut. A. Memberi peringatan kepada orang-orang yang tidak melaksanakan tugas dengan benar. I. Atasi perilaku berbahaya dengan segera, bahkan di depan orang lain. C. Jelaskan lagi di lokasi yang berbeda.
2. Sebutkan dengan jelas kepada siapa Anda memberikan instruksi. Dalam pekerjaan sehari-hari, kita sering memberikan instruksi tentang tugas-tugas untuk mencapai target seperti volume produksi. Saat memberikan instruksi, penting untuk mengkomunikasikan isi dengan jelas, membedakannya dari gaya dan cara berbicara Anda yang biasa. Secara garis besar, tidak jelas apakah ini sebuah instruksi atau konsultasi. Misalnya, instruksi hari ini adalah sesuatu. Gunakan instruksi yang jelas, seperti, mari kita bekerja sama untuk mencapai tujuan kita. 3. Pelajari pentingnya pujian. Memberikan pujian kepada rekan kerja sangatlah penting. Sebagai contoh, kita memuji orang-orang yang telah melakukan pekerjaan dengan baik karena kreativitas mereka, atau yang telah memberikan saran untuk meningkatkan pekerjaan tersebut di depan semua orang. Akan lebih baik juga untuk berterima kasih kepada mereka saat kalian berdua sedang berduaan. Ini adalah halaman ke-16. Memberikan pujian kepada seseorang memiliki efek positif, hal itu memperkuat motivasi mereka dalam bekerja dan menginspirasi orang-orang di sekitar mereka untuk ingin melakukan pekerjaan serupa. Pastikan untuk mengakui dan memuji upaya dan kecerdasan yang telah dilakukan orang tersebut. 3. Komunikasi saya. Sadarilah bahwa Anda sendiri tidak selalu dalam kondisi sempurna. Rekan-rekan Anda selalu memperhatikan bagaimana Anda berbicara. Mari kita bicara dengan hati-hati. 1 contoh komunikasi yang baik. Perhatikan sebelum memulai pekerjaan. Jika bawahan Anda tidak memahami sesuatu, jelaskan kepada mereka sesegera mungkin dan jangan biarkan mereka kesulitan memahaminya sendiri. Bangunlah hubungan di mana orang merasa nyaman untuk berbicara satu sama lain secara teratur, sehingga mereka merasa nyaman mendekati Anda tanpa ragu-ragu. 2 contoh komunikasi yang buruk. Cara bicara saya berubah tergantung pada perasaan dan kondisi fisik saya. Cara bicara saya berbeda tergantung dengan siapa saya berbicara. Sikap dan bahasa yang mengungkapkan apakah Anda menyukai atau tidak menyukai orang lain melalui intonasi suara dan ekspresi wajah mereka. Memarahi atau berbicara dengan nada marah di depan banyak orang. 5. Memahami dan mencegah pelecehan. Pelecehan merujuk pada setiap tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau ketidaknyamanan mental atau fisik pada orang lain. Terlepas dari apakah pelaku melakukannya dengan sengaja atau tidak, jika orang lain merasa tidak nyaman dan tertekan, hal itu termasuk pelecehan. Mereka yang mengalami pelecehan dapat menderita tekanan emosional, bahkan sampai pada titik sakit fisik, hingga mereka tidak dapat datang bekerja. Jenis-jenis pelecehan utama meliputi pelecehan kekuasaan, pelecehan seksual, pelecehan terkait kehamilan dan persalinan, serta pelecehan terkait pengasuhan anak dan cuti perawatan keluarga. Ini halaman 17. Selain itu, penyandang disabilitas juga bekerja sama dengan perusahaan kami. Mereka adalah orang-orang dengan disabilitas intelektual, disabilitas fisik, dan disabilitas lainnya. Perilaku menindas seperti ini juga merupakan bentuk pelecehan. Survei tentang pelecehan yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan yang menargetkan perusahaan mengungkapkan bahwa ada banyak kasus konsultasi terkait pelecehan kekuasaan. 1. Alasan mengapa pelecehan di tempat kerja jarang menjadi masalah. Ada beberapa alasan mengapa pelecehan seringkali sulit diidentifikasi sebagai masalah dalam suatu perusahaan atau organisasi. 1. Orang yang melakukan pelecehan tidak menyadari bahwa kata-kata dan tindakan mereka, perilaku dan cara berbicara merupakan bentuk pelecehan. 2. Sulit bagi orang yang mengalami pelecehan untuk membicarakannya kepada orang lain dan membuat mereka mengerti. Sulit bagi perusahaan dan organisasi untuk memahami situasi di mana pelecehan terjadi. 3. Sekalipun sebuah perusahaan atau organisasi mendengar atau menyaksikan fakta-fakta terkait pelecehan dan menyadarinya, tetap sulit untuk menentukan apakah fakta-fakta tersebut termasuk pelecehan. 2. Upaya pemerintah dan perusahaan untuk mencegah pelecehan. Di Jepang, pemerintah telah menetapkan melalui undang-undang bahwa perusahaan harus menerapkan langkah-langkah untuk mencegah pelecehan. Selain itu, perusahaan semakin banyak mengambil langkah untuk mendidik karyawan tentang pelecehan dan mendorong semua orang untuk waspada guna mencegahnya terjadi di tempat kerja. 1. Inisiatif dari pemerintah Jepang. A. Pada sidang biasa ke-198 Parlemen pada tahun 2019, Undang-Undang untuk mengubah sebagian dari Undang-Undang tentang peningkatan partisipasi perempuan dalam kehidupan profesional,
DCB, disahkan, dan undang-undang terkait diubah, sehingga mewajibkan pengusaha untuk mengambil langkah-langkah untuk mencegah pelecehan kekuasaan di tempat kerja. Ini halaman 18. Mulai tanggal 1 April tahun 2022, menjadi wajib bagi pemilik usaha kecil dan menengah untuk mengklarifikasi langkah-langkah pencegahan pelecehan kekuasaan dan untuk mempublikasikan serta meningkatkan kesadaran tentang langkah-langkah tersebut. Berdasarkan survei tentang situasi aktual pelecehan di tempat kerja, yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan pada tahun anggaran 2023, 19,3% responden melaporkan pernah mengalami pelecehan kekuasaan dalam 3 tahun terakhir. Selain itu, dengan jumlah konsultasi terkait pelecehan kekuasaan di Biro Tenaga Kerja Prefektur yang melebihi 60.000 pada tahun fiskal 2023, langkah-langkah melawan pelecehan telah menjadi isu mendesak yang perlu ditangani. 2. Inisiatif perusahaan. Perusahaan juga mengambil langkah-langkah berikut sesuai dengan hukum. A. Untuk memastikan bahwa pelecehan di tempat kerja dilarang dan untuk memperdalam kesadaran dan pemahaman karyawan tentang isu-isu lain di tempat kerja. Mendidik karyawan perusahaan melalui pelatihan dan cara lain untuk memastikan mereka memberikan perhatian yang semestinya terhadap bahasa dan perilaku mereka terhadap karyawan lain baik di dalam maupun di luar perusahaan. Para pejabat perusahaan hendaknya memperdalam pemahaman dan kepedulian mereka terhadap isu-isu pelecehan dan mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan terkait ucapan dan tindakan mereka terhadap karyawan. 3. Pertimbangan sehari-hari mengenai pelecehan. Situasi pelecehan bisa sulit dikenali. Pertama dan terpenting, penting untuk menciptakan hubungan di mana pelecehan tidak dilakukan maupun dialami. Inisiatif-inisiatif berikut ini penting. Komunikasi yang cermat setiap hari. Sikap peduli terhadap setiap individu. Menciptakan dan memelihara lingkungan kerja atmosfer, budaya, di mana mudah untuk mencari nasihat. 4. Tindakan yang dilakukan sebagai mandor, ini adalah awal halaman 19. Perusahaan dan organisasi bertanggung jawab untuk mengatasi pelecehan. Mandor wajib selalu melaporkan setiap informasi atau kekhawatiran terkait pelecehan kepada atasan mereka. Saat memberikan nasihat pribadi, saya selalu mempertimbangkan privasi orang yang memintanya. Selain itu, penting untuk membangun dan menjaga hubungan dengan atasan Anda di mana Anda merasa nyaman berdiskusi dan berkomunikasi dengan mereka. Gelombang kolom gelombang berbagai bentuk pelecehan dan tanggapan perusahaan, ini adalah halaman ke-20. Ada banyak jenis pelecehan yang berbeda. Ini termasuk pelecehan kekuasaan, pelecehan seksual, pelecehan terkait kehamilan, persalinan, dan cuti perawatan anak, pelecehan maternitas, pelecehan paternitas, pelecehan terkait cuti pengasuhan, pelecehan perawatan, pelecehan signifikan dari pelanggan, pelecehan pelanggan, dan pelecehan seksual terkait pencarian pekerjaan. Pelecehan tidak hanya berdampak negatif pada kesehatan mental dan fisik korban. Hal ini dapat menyebabkan lingkungan kerja yang negatif, penurunan kinerja karyawan, dan bahkan pergantian karyawan. Oleh karena itu, selain pelecehan berbasis kekuasaan dan pelecehan seksual, perusahaan kini diwajibkan untuk mengambil tindakan yang lebih tegas terhadap pelecehan yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan perawatan anak berdasarkan hukum. Gambar 6, ada atau tidaknya kasus pelecehan dalam 3 tahun terakhir menurut jenis pelecehan. Lihat gambar di modul asli. Terdapat beberapa kasus di mana hal tersebut diputuskan dapat diterapkan. Tidak ada kasus yang dipastikan termasuk dalam kategori ini. Target, perusahaan yang telah menerima pengaduan terkait pelecehan dalam 3 tahun terakhir. Pelecehan kekuasaan, N sama dengan 4.985, pelecehan seksual, N sama dengan 3.075, pelecehan terkait kehamilan, persalinan, cuti perawatan anak, N sama dengan 794. Pelecehan terkait cuti pengasuhan, N sama dengan 301, pelecehan signifikan dari pelanggan, N sama dengan 2167, pencarian pekerjaan, pelecehan seksual, N sama dengan 54. Sumber, survei oleh Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan. Diterapkan pada tahun fiskal 2023.